Ini rileks saja ya. Memang saya ulang lagi. Memang syaratnya itu hafal Quran tadi. Enggak, karena begini, saya berkali-kali berdebat sama orang-orang liberal. Sekarang saya tanya, mereka kan senang sekali ya mengutip ayat la ikraha fiddin, bahwa dalam agama itu tidak perlu pemaksaan. Sebetulnya ayat itu jelas ada terusannya qad tabayyana rusydu minal ghayy. Yang benar tentu begitu jelas, terpisah betul begitu jelas, yang benar ya benar, yang salah ya salah. Sehingga kita tidak perlu memaksa orang, misalnya 2 ditambah 2 itu 4, terus kamu paksa, kalau nggak mengatakan 4 tak penjara, itu tidak perlu. Kalau orang waras pasti bilang 2 tambah 2 4, 1 tambah 1 2. Kebenaran la ilaha illallah itu seperti itu, kebenaran yang begitu nyata sehingga tidak butuh dipaksa. Jadi sebetulnya la ikraha fiddin itu konteksnya karena kebenaran benar-benar sudah punya eksistensi yang nyata, untuk diakui itu tidak butuh pemaksaan. Orang seluruh Indonesia kan bilang 1 tambah 1 itu 2, nggak usah diintimidasi nanti ditangkap Pak Gatot gitu. Ya tidak perlu. Makanya terusannya ayat. Lah repotnya sekarang santri-santri kalau pidato khitobiah di pondok-pondok ya diputus kayak orang liberal. La ikraha fiddin. Itu belum wakaf, masih qad tabayyana rusydu minal ghayy. Paham yang saya maksud ya? Sehingga kadang Nabi itu ngendikan secara ekstrim. Misalnya mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang meyakini la ilaha illallah nanti pasti masuk surga. Entah kapan pasti masuk surga. Kalau belum ya antri masih, tapi pasti lah. Terus Nabi sempat ngendikan, itu hadis sahih, wa in zana wa in saraka, meskipun pernah punya masa lalu, zana itu fi'il madhi, pernah punya masa lalu, pernah zina, pernah maling. Itu sampai 3 kali sahabat protes. Tapi saya berkali-kali ngomong di ngaji di Jogja, di Bojonegoro, di rumah ngomong, kebenaran yang absolut, kebenaran yang hakiki tidak bisa terganggu oleh perilaku sosial. Bukan masalah seakan-akan hadis ini membolehkan zina, itu tidak mungkin. Inna wa la ya'muru bil fahsya, Allah tidak akan nyuruh hal yang buruk. Tapi saya beri satu logika, satu analogi. Kalau rektor Al-Azhar kamu tanya 1 tambah 1 berapa Pak Rektor, pasti bilang 2. Kamu tanya Amrozi ya bilang 2. Kamu tanya Pak Ahok ya bilang 2. Kamu tanya Anies Baswedan ya bilang 2. Tanya Pak Nusron dia jawab 2. Sama, semuanya jawab 2. Karena kebenaran hakiki pasti absolut. Sekarang misalnya gini, ada ronde dari dulu Doli misalnya, kamu tanya Mbak 1 tambah 1 itu berapa, pasti bilang 2. Jangan kamu mentang-mentang imam masjid, saya tak jawab 3, saya kan imam masjid, masa sama dengan lonte? Tidak bisa, kebenaran absolut itu pasti sama. Mbok rektor Al-Azhar sama siapapun ya jawabnya sama. Paham yang saya maksud? Sebab itu kadang Nabi ngendikan wa in itu la ilaha illallah itu kebenaran absolut, lebih absolut ketimbang 1 ditambah 1 2. Sehingga kebenaran absolut la ilaha illallah itu nggak bisa terganggu oleh apapun. Paham ya maksud? Nah itu maksud qad tabayyana rusydu minal ghayy. Kita tanya rival politik, Pak Jokowi kamu tanya 1 tambah 1 ya 2, Pak Prabowo ya bilang 2. Bukan karena rival politik. Tadi Pak Jokowi jawab berapa? 2. Ya udahlah 4. Tidak ada seperti itu. Itu disebut qad tabayyana rusydu.